Kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Gubernur Kepulauan Riau, Pak Ansar Ahmad. Terima kasih Pak, luar biasa beliau ikut langsung mempersiapkan, memantau kegiatan, rangkaian kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di daerah tertinggal. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita mendengarkan arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Gubernur Kepulauan Riau, Pak Ansar Ahmad. Terima kasih Pak, luar biasa beliau ikut langsung mempersiapkan, memantau kegiatan, rangkaian kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Bintan hari ini sampai pada besok lusa. Ini adalah sebuah penghormatan bagi kita semua karena Pak Gub ini punya perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya peningkatan ekonomi di desa. Yang kita banggakan, para pejabat tinggi, pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Desa, ada Bu Dirjen PEI, Pengembangan Ekonomi dan Investasi, ada Bu Dirjen BPSDM, Bu Profesor Dr. Nurlaila, Lutfiah Nurlaila, ada Pak Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Eko, ada Pak Dirjen Desa Pembangunan Desa dan Pedesaan, Pak Gito, ada Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Pak Ivanovic, beserta seluruh jajaran yang dari Kementerian Desa, staf khusus Menteri Desa, ada tulisannya tapi saya belum lihat orangnya, mungkin lagi bikin naskah akademik revisi Undang-Undang 6 2014. Yang kita banggakan Bupati Bintan, Mas Robi Kurniawan. Nah, saya nggak manggil Pak lah, Mas saja. Karena beliau baru usia 28 tahun. Ya. Yang gadis-gadis, saya dengar tepuk tangannya keras, jangan salah, beliau sudah punya putra 2. Saya khawatir saya bilang 28 tahun langsung asosiasinya macam-macam, tepuk tangannya keras, saya ingatkan, beliau sudah punya putra 2. Artinya sudah tidak available. Para Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, para pengurus BUMDesa, Pak Sudarmanto, terima kasih sebagai Ketua Umum Indonesian Social Sustainability Forum, dan para bupati yang mendapatkan penghargaan, terima kasih atas kehadirannya beserta jajaran atau yang mewakili tenaga pendamping profesional hadir juga di sini.
baik yang dari nasional, provinsi maupun kabupaten, kota, dan seluruh undangan yang berbahagia. Saya bersyukur bahwa hari ini, dimulai hari ini, puncak acaranya besok, untuk pertama kalinya kita melaksanakan Hari BUMDesa yang oleh Kementerian Desa ditetapkan setiap tanggal 2 Februari setiap tahun menjadi Hari BUMDesa. Nah, beberapa rangkaian dilaksanakan untuk pertama kalinya ini, dan untuk pertama kalinya dilaksanakan di Bintan. Terus terang Pak Gubernur, Pak Mas Bupati, saya selalu berusaha untuk tidak dilaksanakan di Pulau Jawa. Ini misalnya kemarin Hari Desa, kita laksanakan di Rotendau, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian hari ini kita laksanakan kegiatan peringatan Hari BUMDesa, rangkaian kegiatan Hari BUMDesa kita laksanakan di Kabupaten Bintan. Kemudian nanti akhir Februari Hari Desa Asri Nusantara. Desa Asri Nusantara karena urusan lingkungan, urusan kenyamanan, pemukiman, ini harus terus menjadi perhatian kita supaya desa-desa kita tidak kemudian tergerus oleh berbagai kebijakan yang tidak berpihak untuk kepentingan pelestarian lingkungan, dan tentu biasanya yang paling bertanggung jawab itu adalah supra desa. Nah, Bintan saya lihat sangat bagus kebijakan Mas Bupati terkait dengan upaya pemeliharaan dan pertahanan lingkungan agar terus kelestarian alam bisa menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan daerah, dan itu akan berdampak sangat positif bagi tata kelola lingkungan di desa-desa. Nah, insya Allah itu akan kita laksanakan di Sumatera juga. Saya belum pastikan tempatnya, tapi yang pasti tidak di Jawa. Pak Gubernur, Mas Bupati, itu semata-mata agar fokus perhatian kita sesuai dengan arahan Pak Presiden, kita membangun untuk Indonesia, bukan membangun untuk Pulau Jawa. Dan itulah yang juga dilakukan oleh Pak Presiden, hampir setiap minggu beliau selalu kunjungan kerja dan hampir 80% lokus kunjungan kerja beliau ada di luar Jawa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang hari ini sangat menarik, yaitu di launchingnya atau dimulainya operasional aplikasi nomor induk berusaha yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Penanaman Modal, Pak Bahlul Lahadalia. Dan ini sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, kira-kira bulan Maret 2022 kita diskusi di kantor Kementerian Desa. Alhamdulillah per 1 Februari 2022 BUMDesa secara resmi sudah masuk di dalam sistem aplikasi, dan dengan demikian maka BUMDesa maupun BUMDesa bersama sudah bisa mendaftarkan dirinya dan sudah bisa memiliki nomor induk berusaha. Dan itu artinya eksistensi dan legalitas keberadaan BUMDesa sudah semakin diakui secara konstitusional. Di mana perjalanan BUMDesa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini itu baru betul-betul eksis sebagai sebuah badan hukum itu sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih Pak Presiden Jokowi atas segala perhatian dan komitmennya sehingga BUMDesa hari ini sudah dengan tegas di dalam regulasi, di dalam sistem perundang-undangan kita dinyatakan sebagai badan hukum. Dari entitas hukum baru, menyamai atau membersamai entitas hukum yang sudah ada.
perseroan terbatas, perkumpulan, yayasan, BUMDesa itu sekarang memiliki kesamaan. Dalam artian bahwa selain sebagai entitas hukum baru dan kemudian sekarang semakin menjadi memiliki porsi perhatian yang cukup tinggi bagi upaya percepatan kemandirian desa melalui peningkatan ekonomi di desa, BUMDesa diberikan ruang-ruang yang sangat luar biasa di dalam tata kelola pemerintahan kita. Misalnya, BUMDesa bisa juga mengelola rest area, BUMDesa bisa mengelola terminal, BUMDesa bisa mengelola produk kayu hutan berskala kecil, BUMDesa bisa melakukan apa saja, dan itu dipayungi oleh undang-undang, dipayungi oleh peraturan pemerintah yang orang tidak menduga bahwa BUMDesa hari ini memiliki posisi yang amat strategis bagi upaya peningkatan ekonomi di desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dua hal yang selalu menjadi pusat perhatian Pak Presiden terkait dengan pembangunan di desa. Dua hal ini diharapkan selalu bersamaan, tidak ada nomor satu atau nomor dua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Pertumbuhan ekonomi menjadi kunci bagi kesejahteraan. Peningkatan SDM juga menjadi kunci dari peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Dua hal inilah yang kemudian selalu menjadi fokus perhatian kita. Sehingga ketika saya ditanya dimanapun berada, selalu banyak dinamika terkait dengan pemanfaatan dana desa. Pak Gubernur, Mas Bupati, kalau ditanya terkait dengan dana desa bisa dipakai untuk apa? Jawabannya simpel. Dana desa bisa dipakai untuk apa saja, semaunya kepala desa, kecuali yang dilarang. Kenapa kita membuat rumusan yang sederhana seperti itu? Karena memang lebih banyak bolehnya daripada tidaknya. Nah, kata kuncinya Pak Gubernur, Mas Bupati cuma dua. Selagi digunakan untuk kepentingan peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi, maka dana desa boleh digunakan oleh kepala desa, perangkat desa, warga masyarakat desa. Itu aja kuncinya. Jadi gak usah kemudian berpikir satuan-satuan kecil, pokoknya bisa beririsan atau punya keterkaitan langsung dengan peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi, maka dana desa bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga dengan demikian mudah untuk melihat, mudah untuk mencermati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, desa adalah sebuah sistem pemerintahan yang dalam konteks transparansi anggaran itu paling transparan di antara level pemerintahan manapun di Indonesia. Mulai dari merumuskan rencana kerja pembangunan desa. Kalau di kabupaten itu dibahas oleh bupati beserta jajaran dengan DPRD, titik. Waktu saya jadi ketua DPRD 2 periode, Pak Bupati, Mas Bupati, ya cuma dibahas berdua aja, DPRD dan Bupati. Tapi kalau di desa tidak, bukan hanya BPD dan kepala desa, tapi juga ada peserta-peserta musyawarah desa yang berasal dari kelompok miskin, kelompok marginal, kelompok perempuan, tokoh adat, tokoh agama, semua dilibatkan di dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa, RKPDes. Nah, kemudian pada saat merumuskan APBDes, juga dibahas bareng-bareng dalam forum musyawarah desa. Bahkan setelah jadi APBDes pun wajib diumumkan, ditempel di tempat-tempat strategis. Sehingga seluruh warga masyarakat bisa melihat tahun ini desa saya berapa punya anggaran di APBDes-nya, untuk apa saja, di mana lokusnya, itu bukan hanya BPD, bukan hanya perangkat desa, bukan hanya peserta musdes, tetapi seluruh warga masyarakat bisa melihat karena ada kewajiban nempel APBDes di tempat-tempat strategis.
Sementara di kabupaten, provinsi, dan APBN tidak bisa diketahui sebegitu luasnya oleh seluruh warga masyarakat. Bahkan pada saat dana desa digunakan untuk BLT, bantuan langsung tunai desa, karena pandemi COVID, hasil pendataan yang dilakukan oleh Pokja relawan atau relawan desa penanggulangan COVID untuk mendeteksi siapa warga yang berhak menerima BLT karena COVID, bukan karena yang lain, dilakukan berbasis RT oleh tim relawan dari desa itu, sehingga sudah bisa membayangkan siapa yang terdampak, meskipun harus dilakukan verifikasi, itu pun diputuskan secara bertahap, mulai dari pendataan tingkat RT oleh 3 orang, kemudian masih dibawa ke Musdes, supaya semua bisa tahu, dan habis itu ditempel di tempat-tempat strategis, utamanya di balai desa, siapa warga desa yang mendapatkan BLT. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, transparansi pengelolaan anggaran di dalam sistem pemerintahan yang terendah yang ada di desa adalah sistem pemerintahan pengelolaan anggaran yang paling transparan. Dan ini harus terus kita pertahankan, supaya apa? Supaya percepatan pembangunan di desa bisa sesuai dengan harapan yang sudah menjadi target RPJMN kita tahun 2020-2024. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itulah saya mengajak kepada kita semua untuk terus melakukan upaya-upaya inovatif, meskipun tantangannya tidak sederhana. 74.961 desa se-Indonesia, dengan segala varian, dengan segala kondisi objektifnya, dengan segala kondisi geografisnya, dengan segala kondisi sumber daya manusianya, maka tepat sekali ketika Pak Presiden menegaskan bahwa fokus pembangunan adalah untuk peningkatan sumber daya manusia. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, tugas kita semua tidak lain adalah bagaimana kemudian pembangunan di desa-desa ini mengalami percepatan sesuai dengan harapan kita semua. Dan itu membutuhkan partisipasi semua pihak. Oleh karena itulah pada hari ini kita memberikan apresiasi kepada bupati, kepala daerah, para pegiat pejuang desa, dan termasuk kepada para pengusaha yang ikut berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa, termasuk dalam upaya membuat BUMDesa semakin berdaya. CSR dari perusahaan-perusahaan, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung program-program pemerintahan, program-program pemerintah untuk percepatan peningkatan ekonomi di level desa. Target utama kita adalah ketika ekonomi di desa semakin meningkat, ketika kesejahteraan masyarakat desa semakin bagus, ketika desa tanpa kemiskinan semakin banyak, ketika desa tanpa kelaparan semakin bisa kita lihat hasilnya, ketika desa-desa sudah memiliki target capaian sesuai dengan SDGs desa, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan dan sekarang sedang dilakukan upaya untuk pencapaian tujuan-tujuan itu, tidak lain adalah itu bagian penting dari kontribusi desa terhadap pembangunan bangsa. Karena apa? Karena 74% Pak Gubernur, Mas Bupati, penduduk Indonesia itu berdomisili di desa. 91% kewilayahan pemerintahan di Indonesia itu ada di desa. Kalau 74.961 desa di Indonesia ini berkembang, maju, sejahtera rakyatnya, desanya asri, desanya memiliki ketahanan ekonomi yang bagus, memiliki kepekaan lingkungan yang sesuai dengan apa yang dihadapi dan seterusnya, maka itu berarti sama dengan berkontribusi sebesar 84% bagi pencapaian pembangunan nasional. Begitu strategisnya posisi desa, namun demikian semua itu tidak akan bisa terwujud tanpa kontribusi dan kolaborasi dari semua pihak. Harapan yang paling besar kepada Pak Bupati adalah bagaimana mengorkestrasi berbagai potensi yang ada di desa betul-betul
kondisikan sedemikian rupa sehingga semuanya beriringan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang bagian kendang yang ngurusi kendang, yang bagian saksofon yang ngurusi saksofon, yang bagian piano ya urusan piano dan seterusnya, Bupati sebagai orkestrasinya. Saya yakin percepatan pembangunan di desa akan sangat dominan, akan sangat signifikan, dan itu pasti akan berdampak bagi pembangunan di Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur, dan sebelum saya mengakhiri, saya juga ingin berpantun. Paling enak ketemu dengan mantan. Yang jawabnya cakep keras itu kayaknya sering ketemu mantan. Bisanya sejenak karena ada mata-mata. Paling enak berkunjung ke Bintan, kulinernya enak, banyak tempat wisata. Khusus persembahan ke Pak Gubernur. Pergi ke pasar membeli tomat dan pisau. Tidak lupa bakpia untuk dibawa ke surau. Pak Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, rakyatnya bahagia, sejahtera, tidak pernah risau. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.